Sejarah Nubdatul Bayan. Raden Kiai Haji Abdul Mu'in Bayan Ahmad Mahfudz Zayyadi, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, telah mencoba berbagai strategi berupa program peningkatan kemampuan baca kitab di kalangan santri secara cepat dan tepat untuk mengimbangi kondisi zaman yang menuntut segala sesuatu bergerak dengan cepat pula. Namun ternyata setelah diterapkan selalu menemukan kendala dan hambatan. Hal itu karena terbentur dengan program dan kegiatan pondok pesantren yang telah berjalan dan belum adanya buku atau kitab pedoman praktis memahami nahwu dan sorof, dengan bertitik tekan pada kemampuan membaca kitab kuning, bukan insya atau mengarang. Maka pada awal tahun 2005, beliau Raden Kiai Haji Abdul Mu'in Bayan Ahmad Mahfudz Zayyadi menggagas suatu program intensif akseleratif baca kitab kuning bagi santri kecil yang ditempatkan di asrama khusus dengan metode dan kitab pedoman khusus pula. Hal itu ditindaklanjuti dengan diadakannya rapat terbatas alumni Bata-Bata pada Jumat 4 Maret 2005 di kantor BKPDM yang dihadiri oleh Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayyadi, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, dengan agenda utama membangun asrama khusus santri kecil. Bersamaan dengan itu pula lalu dibentuk tim penyusun kitab pedoman praktis baca kitab kuning yang diberi nama Nubdatul Bayan fi Tashili Ma'rifati Qawaidi Siyaqi Kalami Ahlil Irfan. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan, tim penyusun yang telah dibentuk melaksanakan amanat menyusun kitab tersebut, mulai dari merumuskan dan membuat kerangka, menentukan urutan-urutan bab dan materi yang akan dibahas, dan mencari contoh-contoh dalam Al-Quran dan Al-Hadis, sampai dengan pengetikan dan pembukuannya. Dan tepat pada hari Rabu 6 April 2005, kitab Nubdatul Bayan mulai dicetak dengan memperoleh kalimat takrid, kata pengantar dari Raden Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfudz Zayyadi, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, dan Raden Kiai Haji Abdul Qadir Ahmad Mahfudz Zayyadi, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. Kitab Nubdatul Bayan merupakan paket kitab yang berisi metode dan materi nahwu dan sorof praktis yang dapat mempermudah dan mempercepat kemampuan dalam membaca kitab kuning bagi pemula dan santri kecil, yang terdiri dari jilid 1 sampai 5 Nubdatul Bayan, dasar-dasar nahwu dan sorof. 1. Takmilatul Bayan, suplemen kitab Nubdatul Bayan, dan buku saku 1. Antimatul Bayan, dalil-dalil berupa nadhoman yang diambil dari berbagai kitab diwan seperti Nubdah, karya Raden Kiai Haji Abdul Majid, Alfiyah Ibnu Malik, Maksud, dan Imriti. Kitab jilid 1 mulai dicetak dan dilonceng pertama kali pada pelaksanaan wisuda TKA Mambaul Ulum Bata-Bata tahun 2005, dan ternyata banyak respon positif serta harapan besar dan permintaan agar kitab ini secepatnya diterapkan. Maka diadakan rekrutmen calon guru pembimbing metode Nubdatul Bayan ini dengan melalui seleksi dan berkoordinasi dengan Dewan Taudzifiyah bagian kepegawaian untuk didiklat sembari menunggu rampungnya pembangunan asrama khusus santri kecil tersebut, walaupun agak lambat karena kendala pendanaan. Perkembangan Nubdatul Bayan. Tepat pada hari Senin 29 Januari 2007, kegiatan Nubdatul Bayan dimulai. Dan di tengah perjalanan melaksanakan program ini, kitab Nubdatul Bayan mengalami beberapa revisi dan tambahan materi yang sesuai dan dibutuhkan.
Dan untuk penggandaan kitab masih menggunakan jasa fotokopi, bukan percetakan. Namun hal itu tidak mengurangi semangat para pembimbing untuk menyukseskan program ini. Karena sudah mulai tampak hasilnya, maka pada pertengahan 2007 jumlah santri mengalami peningkatan dari 30 sampai 70 santri. Setelah 1 tahun program berjalan, maka digelar acara wisuda perdana dengan jumlah 11 peserta, dengan evaluasi berupa demonstrasi kemampuan baca kitab kuning dengan menggunakan kitab Fathul Qorib, disertai kaidah-kaidah nahwu sorof dan dalil-dalil nadhoman sebagai hujjah dari kaidah-kaidah tersebut. Dan banyak kalangan, utamanya alumni senior Bata-Bata, yang menyambut positif, dan ini berpengaruh juga terhadap para wali santri untuk mengikutkan putranya dalam program ini. Terbukti dari jumlah peserta wisuda yang semakin tahun semakin meningkat. Peserta wisuda 1, 11 peserta, wisuda 2, 33 peserta, dan wisuda 3, 110 peserta. Dan karena beberapa pertimbangan, maka wisuda berikutnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun, dengan peserta rata-rata 60-70 peserta setiap kali wisuda. Namun sejak 3 tahun terakhir ini, wisuda kembali dilaksanakan 1 kali dalam setahun, dengan peserta wisuda tidak kurang dari 100 peserta. Jumlah cabang. Setelah 2 tahun program Nubdatul Bayan ini berjalan, ada beberapa lembaga atau pondok pesantren yang memohon izin untuk menjadi cabang dari program ini. Awalnya belum mendapatkan restu, namun karena beberapa pertimbangan, maka pembentukan cabang di luar direstui oleh pengasuh dan perintis program ini, dengan cara mengajukan proposal menjadi cabang Maktab Nubdatul Bayan, Maktubah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata. Ada sekitar kurang lebih 100 cabang Maktab Nubdatul Bayan. Pengembangan dari Nubdatul Bayan. Maktab Nubdatul Bayan dengan materi utama kitab Nubdatul Bayan tidak hanya mencetak santri yang mumpuni dalam hal membaca kitab kuning saja, namun ada pengembangan lanjutan berupa pemahaman dan penguasaan beberapa fan ilmu agama yang sudah ditetapkan oleh perintis program akselerasi ini. Pengembangan tersebut berupa pemahaman kitab fikih, Fathul Qorib, Faraid, Arud, Balaghah, Usul Fiqh, Ulumul Hadis, dan Ulumul Quran. Dan juga telah terbentuk lembaga khusus pasca Maktab Nubdatul Bayan, yaitu Manhal Tahassusat Lidirasat Al-Islamiyah, yang secara intensif menggodok santri dalam disiplin ilmu agama seperti tafsir dan Qawaidul Lughah Arabiyah. Prestasi-prestasi dari sekian fan ilmu yang telah dikembangkan dari Nubdatul Bayan, telah banyak santri yang purna belajar fan-fan tersebut berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dalam berbagai event lomba, mulai dari tingkat lokal, regional maupun nasional. Di antaranya pada tingkat kabupaten, juara 1 Fathul Mu'in, juara 1 Tafsir Jalalain, juara 1 Ta'limul Muta'alim, juara 2 Fathul Qorib, juara 3 Jurumiyah, dan juara 3 Ibnu Aqil. Pada tingkat provinsi, juara 1 Tarikh, juara 1 Jurumiyah, juara 1 Akhlak, juara 1 Balaghah, juara 2 Tafsir, dan juara 2 Musabaqah Qiraatul Kutub se-Jawa Bali. Dan untuk tingkat nasional, meraih juara 1 Akhlak dan juara 1 Balaghah.